Baik, saya ulangi. Jadi tadi ungkapan ulama mengenai nahwu shorof ini bahwa as-sorfu ummul ulumi wan nahwu abuha. Shorof itu ibu dari semua ilmu dan nahwu bapak dari semua ilmu. Jadi kenapa disebut dia ibu? Karena dia melahirkan. Kenapa disebut bapak? Karena dia yang membina. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kenapa disebut melahirkan? Karena nanti kajian shorof ini dia melahirkan kata. Nanti maksudnya misal fa'ala. Fa'ala itu banyak pecahannya di tasrif menjadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, begitu. Kemudian nanti ada lagi fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, begitu kan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, misalnya. Dan seterusnya. Nah, itulah makanya disebut shorof itu ibu. Karena dia melahirkan kata. Banyak kata, jadi pecah-pecahan. Kalau dia nahu, ini kajiannya baris. Dia membina baris akhir. Kenapa dia dibaca alhamdu? Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca dia alhamdu. Bukan alhamda, alhamdi, tapi dibaca alhamdu. Kenapa disebut dia la ilaha? Kenapa tak dibaca misalnya la ilahi? Itu ada kajiannya di nahu. Kenapa barisnya bisa begitu, bisa baris depan dia, baris bawah, baris atas, begitu. Baris rafa, nasab, jar, atau jazam, itu kajiannya nahu. Nah, itulah gambaran dari perbedaan antara nahu shorof. Selanjutnya, kalau ditanya, banyak orang menyebutkan, apakah belajar nahu shorof ini sulit? Banyak yang mengatakan belajar nahwu shorof sulit katanya. Jadi Ustadz nanti dalam menyampaikan nahwu shorof ini sebagaimana yang pernah Ustadz pelajari dari guru Ustadz, beliau punya metode yang mudah yang pernah Ustadz rasakan belajar nahwu shorof. Jadi nantinya Ustadz sampaikan nahwu shorof ini belajarnya dengan metode yang pernah guru Ustadz sampaikan kepada Ustadz. Jadi belajar nanti dengan metode yang pernah beliau sampaikan. Itulah rasa Ustadz metode yang mudah untuk mempelajari nahwu shorof. Cuma walaupun metodenya mudah, ada juga syarat yang mesti dipatuhi, diikuti. Kalau syarat itu tak diikuti, bisa dipastikan tak juga bisa paham. Apa syaratnya? Yang pertama, syaratnya ini syarat yang mesti diingat, termasuk wajib. Yang pertama, syaratnya yang belajar itu mesti dia bisa baca tulis bahasa Arab. Mesti bisa. Membaca tulisannya dia bisa, membaca tulisan bahasa Arab. Kemudian tulisannya baguslah bisa terbaca, walaupun tidak cantik-cantik kali. Paling tidak bisa lah. Minimal dia bisa membaca tulisan dia. Ada orang ditulisnya bahasa Arab, ditanya dia apa bacaannya, tak tahu dia membaca tulisannya. Nah, itulah. Walaupun bingung juga melihat orang begitu kan. Dia saja tak bisa membaca tulisannya, apalagi kita. Jadi, mestilah minimal sekurang-kurangnya dia sendiri bisa membaca tulisan dia. Itu sekurang-kurangnya. Kalau bisa ya dibaguskanlah orang lain bisa membaca tulisannya begitu kan. Jadi itu yang pertama, bisa baca tulis bahasa Arab. Yang kedua, syaratnya jangan pernah tidak hadir di setiap pertemuan. Atau jangan pernah setiap materi yang disampaikan jangan pernah tak dipahami. Mesti paham dia. Mesti paham betul, bisa dia hafal, begitulah. Dan saya tekankan, usahakan begitu disampaikan materinya, langsung hafal. Begitu ditulis di buku, tulisannya di buku lengket, di otak pun langsung lengket. Artinya begitu ditutup bukunya, dia sudah hafal. Mesti begitu diusahakan.
Gunanya apa? Gunanya nanti dia itu sebagai bekal untuk pembelajaran berikutnya, materi berikutnya. Artinya nahwu shorof ini metodenya yang digunakan ini dia ibarat mata rantai. Kalau dia putus satu saja, itu yang berikutnya tak bisa paham itu. Pasti payah nyambungnya, tak bisa. Jadi makanya setiap kali pertemuan mesti dia bisa memahami materi tersebut dan usahakan hafal. Mesti dia bisa hafal. Insya Allah apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudah. Yang saya sampaikan nanti yang bisa langsung dia kalian hafal langsung. Baik. Jadi tadi itu syarat kedua. Jadi mesti dia usahakan, ya, saya tekankan setiap kali pertemuan langsung dihafal. Materi yang tidak bakal banyak-banyak, tidak bakal menyulitkan untuk dihafal, insya Allah. Intinya jangan sampai sudah banyak baru mau dihafal, itu yang berat nanti. Saya pun tidak berikan pengertian panjang-panjang, singkat-singkat saja, supaya mudah untuk dihafal. Jadi begitulah nanti gambarannya. Yang pertama yang mesti diingat tadi, jangan pernah tulisannya mesti bisa dia baca, kemudian jangan pernah tidak hadir di setiap pertemuan. Kemudian yang terakhir syaratnya, niat mesti kuat. Artinya dia memang mesti betul-betul berniat mau paham nahwu shorof. Kalau tak ada niat cuma ikut-ikut aja supaya apa, live streaming misalnya nampak muka di apa nih kan, kawan-kawan gitu kan. Nah, ini tak jadi tuh. Ya mesti paham, mesti ada niat, aku harus paham nahwu shorof gitu. Nah, karena semuanya itu tergantung pada niatnya. Hadir pun dia tiap hari, tapi kalau memang tak ada niat, ya tak bakalan jadi. Tapi kalau memang niat kuat, apapun kendalanya, insya Allah pasti bisa dia lewati, insya Allah. Kemudian yang terakhir mungkin, semuanya ini Allah yang buat kita paham. Walaupun metodenya bagus, usaha kita sudah maksimal, tapi ada orang tak paham-paham juga dia. Nah, ini Allah yang buat paham. Kita cuma usaha saja, usaha untuk bisa paham nahwu shorof. Selebihnya memberikan paham itu Allah. Kalau memang kata Allah paham, insya Allah paham. Namun begitu pun kalau kita misalnya belum paham, jangan putus asa. Bisa jadi nanti suatu saat Allah menunda kita paham. Tundalah dulu. Aku mau lihat ini, si fulan ini, dia memang sungguh-sungguh belajar tidak? Gitu. Dia memang betul-betul tidak. Dia masih sabar tidak ini untuk paham? Gitu. Mungkin Allah tunda kira-kira setengah bulan lagi lah, baru aku kasih paham. Gitu. Kira-kira dia sabar tidak? Kalau kita tak sabar belajar, menuntut ilmu, begitu juga dengan ilmu yang lain. Yang beri paham itu Allah. Kalau kita sabar, tiba masanya setengah bulan ke depan, ternyata dia sudah berhenti belajar. Tak mau dia bersabar menunggu. Maka ketika Allah mau memberikan dia paham, tiba-tiba Allah lihat dia tak belajar lagi. Jadi tak jadilah, tak sampailah paham itu. Ternyata begitu mau Allah kasih dia paham, dia sudah berhenti belajar. Nah, jadi kalau memang kita belum paham, ikuti saja, insya Allah nanti kalau memang ada izin dari Allah, Allah berikan kita paham. Amin. Kita cuma usaha saja, tapi usaha mesti, jangan pula nanti kalau kata Allah paham, pahamnya itu. Tak belajar juga dia, dihafalnya tidak, itu sama aja, tak ada usaha. Usaha mesti, kemudian selanjutnya serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa paham nahwu shorof. Ya, jadi itu sajalah, sekadar ini dulu pertemuan, gambaran bagaimana belajar nahwu shorof. Insya Allah nanti pertemuan Selasa berikutnya, insya Allah kita mulai dari dasar betul. Ini nahwu shorofnya saya sampaikan dasar. Jadi jangan ada kata kecil hati kalau yang belum pernah belajar nahwu shorof. Aku dari SMP-nya tak pernah belajar nahwu shorof, tak tahu pun apa nahwu shorof. Jangan kecil hati, jangan pernah anggap aku tak bisa, mungkin belum tentu. Insya Allah kalau dia sungguh-sungguh bisa. Kemudian juga banyak terjadi di lapangan yang sering Ustaz mengajar. Jangan jadi orang yang bangga karena dia sudah pernah di pesantren, lalu dia sombong, agak sombong lah sedikit. Perasaan dia, akulah paling pandai ini nanti.
akulah yang paling bisa nanti ini, karena aku udah pernah belajar gitu kan. Ini sering Ustaz jumpai ada murid-murid yang begitu, karena dia sudah pernah belajar di Islamik gitu kan, pernah di pesantren, dia santai aja, belajar tak belajar gitu kan. Terakhir kawan-kawannya yang lain sudah bisa paham, lebih paham dari dia, tiba-tiba dia banyak yang tak paham, tertinggal, karena dia menganggap sepele selama ini. Begitulah. Jadi yang sudah pernah belajar, ya jadikan belajar itu kalaupun sudah paham, ya untuk menguatkan yang sudah kita pahami selama ini. Jangan pernah ada anggapan aku hebat begitu. Tak ada yang hebat. Allah bisa saja mencabut ilmu kita kalau kita memang disebabkan ilmu itu kita sombong, tak tahu kita bahwa ilmu itu dari Allah. Jadi begitu dulu untuk sementara, sekedar perkenalan lah dulu untuk kali ini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita mulai pembelajaran Nahwu Shorof. Tentunya belajar Nahwu Shorof itu dimulai dari kalam. Baik, kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Insya Allah kalau bisa saya jawab. Silahkan kalau memang ada pertanyaan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.